adik-adik sekolah minggu, shalom adik-adik pelajar. Apa kabar adik-adik semua? Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Sehat, dahsyat, dan luar biasa. Salam masker untuk kita semua. Masa sukar bersama Kristus. Salam masker, masa sukar bersama Kristus. Ya, jadi adik-adik, walaupun kita sekarang sedang mengalami masa sukar karena COVID-19 ini, tapi kita percaya karena kita selalu bersama-sama dengan Kristus, kita akan selalu penuh dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menambah sukacita kita, pada hari ini kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini kami merasakan kesehatan yang luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Semua itu karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berfirman bagi kami, Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Yang pertama, apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kebijaksanaan. Hikmat itu adalah kearifan. Bisa diartikan juga hikmat itu adalah kepandaian, kepintaran. Hikmat itu adalah cerdik, berilmu, berpengertian. Itulah hikmat. Jadi dari manapun pengertiannya yang bisa kita pahami, itulah hikmat. Ya. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang bijaksana. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang berpengertian. Jadi siapa di antara adik-adik yang ingin berhikmat? Ya, semua kita pasti ingin berhikmat. Tidak ada yang ingin bodoh. Semuanya ingin berhikmat. Adik-adik, dari mana datangnya hikmat itu? Jadi hikmat itu datangnya dari Allah. Sebab Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, jadi apapun yang ada bagi kita juga adalah berasal dari Tuhan. Baik itu kepintaran, baik itu pengetahuan berasal dari Tuhan. Jadi manusia bisa menciptakan motor, menciptakan mobil, menciptakan pesawat, kapal laut, kereta api.
Semuanya itu adalah karena kepintaran dari Tuhan. Ya, kita bisa memakai semuanya itu untuk menciptakan apapun bagi kita yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi kepintaran manusia itu datangnya adalah dari Tuhan. Jadi dalam teks renungan kita ini ada dua hikmat. Yang pertama itu adalah hikmat Allah, yang kedua adalah hikmat manusia. Tetapi hikmat itu berasal dari Allah. Hikmat itu datangnya dari Tuhan. Jadi jika Tuhan yang memberikan hikmat kepada manusia, kenapa ada dua hikmat? Ya, kenapa ada hikmat Allah? Kenapa ada hikmat manusia? Nah, kita akan kembali kepada penciptaan manusia dulunya. Ya. Jadi Tuhanlah yang menciptakan manusia. Ya, Tuhan yang menciptakan manusia, dan kita tahu itu bagi anak-anak sekolah minggu. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebagian manusia itu mengikut Tuhan, dan sebagian lagi manusia ini tidak percaya kepada Tuhan. Ya, mereka tidak mengikut Tuhan. Ada yang mengikut Tuhan, ada yang tidak mengikut Tuhan. Jadi sebagian manusia jadi pengikut Tuhan, sebagian ada yang menjadi pengikut setan, percaya kepada iblis, ya, dan menyembah Allah lain. Dan itu kita lihat dari kepercayaan manusia itu. Ya, jadi oleh karena itu bisa kita bandingkan dari kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel dipilih menjadi umat Tuhan. Tetapi orang Mesir, mereka menyembah Allah lain. Ya, itulah kenyataannya. Bahwasanya manusia setelah jatuh ke dalam dosa, ada yang menjadi pengikut Tuhan, dan ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Adik-adik, dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, manusia diberikan kemampuan berpikir. Manusia diberikan otak untuk berpikir. Jadi, tetapi, walaupun Tuhan itu memberi hikmat, memberi pengertian bagi manusia itu, ada juga manusia yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah. Tetapi ada juga orang yang memakai pikirannya untuk melakukan kejahatan. Ya, disitulah bisa kita melihat yang mana hikmat Allah, yang mana hikmat manusia. Otomatis jikalau kita memakai hikmat Allah, kita akan melakukan kehendak Allah, melakukan yang baik. Tetapi jikalau kita memakai hikmat manusia, maka kita, walaupun Tuhan telah memberikan kepintaran, tapi kita akan memakainya itu untuk kejahatan, untuk melawan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat Allah itu adalah yang dipakai oleh manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi hikmat manusia itu adalah pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan, yang dipakai untuk melakukan kejahatan dalam kehidupan manusia. Jadi seperti contoh dalam teks khotbah kita ini, seperti orang Yunani, ya, orang yang bukan Yahudi, ya. Pada zaman itu banyak orang-orang Yunani, orang-orang pintar, ya, orang-orang pintar banyak di Yunani pada waktu itu. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Allah. Mereka tidak percaya bahwasanya Yesus yang adalah manusia itu juga adalah Allah. Mereka tidak percaya itu. Dan mereka tidak percaya bahwasanya jikalau dia Allah, kenapa dia disalibkan? Kan yang disalibkan itu orang-orang yang jahat. Berarti Yesus itu orang yang jahat. Itulah di dalam pikiran mereka. Itulah menurut penilaian pikiran mereka. Ya, tetapi kita tahu bahwasanya orang yang percaya kepada Kristus mengetahui bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah Allah. Walaupun orang Yunani berpendapat bahwasanya kebodohan bagi orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, demikian juga ternyata orang Yahudi. Orang Yahudi juga menginginkan tanda. Mereka menginginkan mujizat daripada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada salib Kristus. Mereka mau supaya Yesus Kristus itu memenuhi tuntutan mereka. Jadi mereka mengharapkan Yesus itu turun dari salib dan Yesus menunjukkan kuasanya dan mengalahkan pemerintahan Romawi. Itulah yang diharapkan oleh orang Yahudi. Jikalau Yesus tidak memenuhi tuntutan mereka, maka mereka tidak percaya kepada Kristus. Ya. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada manusia itu, ternyata manusia tidak memakai pengertian hikmat itu untuk memuliakan Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, tapi dipakai untuk melawan Tuhan. Jadi bagi kita anak-anak sekolah minggu, adik-adik, mari kita pakai pengertian hikmat Tuhan itu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Melakukan yang baik di dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi hikmat itu bukan sekedar pengetahuan saja, bukan sekedar pengertian, tapi hikmat itu lebih kepada cara kita memakai pikiran kita, cara kita memakai pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi oleh karena itu adik-adik sekolah minggu,
Mari di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita pakai hikmat yang Tuhan berikan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang telah mengingatkan kami, anak-anak-Mu, supaya kami memakai hikmat yang diberikan Tuhan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Jangan kami memakai hikmat manusia yang bisa dipakai untuk melakukan kejahatan, yang biasanya dipakai manusia untuk melawan Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak Allah, Tuhan panggil untuk menerima pengertian, menerima hikmat yang daripada Tuhan, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, anak-anak pelajar, biar kiranya melalui kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.